Shalom dan salam sejahtera buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Yunus Alexandros Demarimo. Saya berkuliah di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, ataupun bisa dibilang IAKN Tarutung. Saya prodi PAK semester 6 dengan NIM 200-101-153. Dan di mata kuliah ini yang saya ampu yaitu mata kuliah Teologi Alkitab. Dan di dalam video saya ini saya akan menyampaikan terkait tentang hubungan Teologi Alkitab dengan teologi homiletika, yang dimana dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Saudara-saudara, kita tahu tentang arti secara umum bahwa homiletik adalah ilmu berbicara di hadapan orang banyak tentang kebenaran firman Tuhan, supaya pokok yang disampaikan dapat disajikan dengan cara yang terang, nyata dan berkuasa. Nah, jadi dalam artian bahwa homiletika merupakan ilmu penafsiran tentang khotbah sesungguhnya, yang dimana dasar dari homiletik dan juga khotbah itu ialah Alkitab itu sendiri sebagai firman Allah, serta bagaimana cara memberitakan pengajaran Kristen secara teratur, sistematis dan juga dapat diterima dengan baik oleh para pendengar agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi disinilah peran dari teologi dalam membantu menjadikan sempurna hasil dari tafsiran dari teologi homiletik, yang dimana bertugas untuk mencari ataupun menggali dan menemukan makna yang benar serta kebenaran-kebenaran yang ada dalam Kitab Perjanjian Lama dan juga Kitab Perjanjian Baru sebagai dasar iman Kristen orang percaya. Nah, jadi hubungan antara teologi Alkitab itu dan juga teologi homiletik sungguh tidak dapat dipisahkan, karena kita tidak akan dapat hasil khotbah ataupun makna sebenarnya dari firman Tuhan yang baik dan supaya dapat diterima banyak orang agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya bantuan dari teologi. Dan pastinya jika tidak ada bantuan dari teologi, akan sulit nantinya untuk dapat memahami makna sebenarnya dari apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat-umatnya yang percaya sebagai mana tertulis di dalam Alkitab. Sebab banyak umat Kristen yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi hanya sampai sebatas itu saja. Sedikit orang yang mendalami imannya terkait tentang mencari ataupun menanyakan tentang imannya dan kemudian berusaha mencari jawabannya dengan mendengarkan khotbah guna memperdalam imannya, dan hanya sedikit juga orang yang tetap setia mencari dan memperdalam imannya tersebut. Nah, jadi dengan belajar teologi Alkitab kita dapat memperluas pola pemandangan kita, pola pemikiran kita terkait tentang pengenalan akan Allah Tritunggal, yang dimana Tritunggal itu dapat kita artikan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus. Namun teologi itu tidak hanya sampai sebatas itu saja, tidak hanya berhenti sampai di situ saja, bukan hanya membahas tentang Tuhan saja saudara-saudara, tetapi dapat membuka mata kita terkait tentang diri kita sebenarnya, yang dimana agar memampukan kita dapat memahami siapa sih kita sebenarnya, kenapa kita harus dibentuk dan diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Dia, mengapa sih kita harus bertindak begini dan begitu sesuai dengan firman Tuhan, dan kenapa harus melakukan kehendak Tuhan, bagaimana sih memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang kita dapat dalam memahami teologi ini. Nah, jadi pemandangan ataupun pandangan dan pemikiran seperti inilah yang harus dituntut oleh Tuhan kepada kita mengenai diri kita sendiri, yang kemudian bagaimana kita menanggapi tentang seperti apa nantinya kita hidup. Ya, jadi teologi Alkitab ini menyadarkan kita bahwa Allah menciptakan kita bukan hanya sekedar ciptaan biasa saja, tetapi juga memiliki satu tujuan yang pasti dan jelas yang sudah Allah rencanakan atau perencanakan bagi kita setiap umatnya. Nah, jadi dari pemahaman yang telah saya paparkan ini,
dapat diambil kesimpulan bahwa seperti layaknya oksigen yang sangat dibutuhkan manusia untuk dapat bernafas dan bertahan hidup, demikianlah pentingnya kita mempelajari hubungan teologi Alkitab dan juga teologi homiletika untuk hidup kita lebih baik lagi sebagai orang yang percaya akan Yesus Kristus. Apalagi di dalam teologi ini banyak pembelajaran yang kita dapat dalam menyangkut segala psikologis, iman ataupun keyakinan, kebutuhan rohani, pengetahuan, sejarah, dan masih banyak lagi yang perlu kita pelajari lebih dalam lagi jika kita melakukannya dengan serius dan juga sungguh-sungguh dalam pembelajaran ini. Sebab semua jawaban yang kita perlukan yang banyaknya tertera dalam ataupun banyaknya pertanyaan di dalam benak kita ada di dalam satu buku suci, yaitu Alkitab, dari firman itu sendiri. Nah, jadi terkait tentang Alkitab ini kita bisa lebih membahas lagi lebih jauh lagi untuk mencari kebenaran dan maksud yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Pastinya kita mau tidak mau akan sampai kepada pemahaman tentang sebenarnya seperti inilah aspek spiritual tentang kehidupan manusia yang diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan manusia. Alkitab mengambil peran penting dalam sarana spiritualitas sebagai orang-orang percaya, sebagai acuan dasar bagi iman ataupun ibadah Kristen, dan memiliki iman terhadap firman Tuhan, baik di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat sekitar, ataupun di dalam organisasi rohani seperti organisasi PA ataupun pendalaman Alkitab, dan juga bisa juga di dalam lingkungan gereja sekalipun. Maka makna yang saya dapat di dalam pembelajaran ini dengan pembahasan teologi Alkitab dan teologi homiletika ialah sebagai perantara Tuhan dalam menyampaikan kepada semua umat percaya, terlebih lagi kepada saya yang dalam proses pembelajaran dan pemahaman teologi Alkitab dan hubungan antaranya kepada teologi homiletika, bahwa cara Tuhan menyampaikan dirinya dan kehendaknya secara tertulis kepada umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus memiliki kepercayaan 100% kepada firman itu sendiri, atau bisa disebut firman itu ialah Tuhan itu sendiri. Dari penyataan dan ketegasan ini Tuhan menyampaikan kepada kita atau kepada saya dapat memahami bahwa Alkitab itu serta firman-Nya tertulis di dalam Alkitab itu tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dipalsukan kebenarannya, serta tidak dapat mengesahkan keabsahan otoritas Alkitab kecuali Alkitab itu sendiri. Jadi Alkitab merupakan salah satu hal yang dapat menentukan kebenaran mutlak sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan manusia. Demikianlah penyampaian saya terkait tentang hubungan antara teologi Alkitab dan juga teologi homiletika. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun pemahaman saya tentang hubungan antara kedua teologi itu, ataupun kata-kata saya salah dalam penyampaiannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga ataupun teman-teman semua, ataupun kepada dosen saya yang telah menonton video pembelajaran saya pada hari ini. Di dalam video ini sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.